siap untuk beribadah? Siapkan Alkitab dan alat tulis. Ikuti puji-pujian dengan penuh sukacita. Dengarkan firman Tuhan dengan duduk tenang. Selamat beribadah. Ini kan hari Minggu, asik. Aku kan libur, aku mau panggil Anto ajak main. Anto, main yuk. Ini ada games baru loh. Ayo, biar seru mainnya. Gak mau ah. Aku mau siap-siap ibadah online. Bentar lagi kan jam 10. Kamu gak mau ibadah? Ya, kamu mah. Kan ibadahnya nanti aja. Main aja dulu. Enggak ah. Aku mau ibadah aja. Aku mau taat. Kalau misalnya main dulu, nanti capek. Malah jadi nggak ibadah. Payah deh. Aku pulang aja lah. Sekolah Minggu GPD Sunter, haleluya, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, Sekolah Minggu GPD Sunter, haleluya, yes, yes, yes. Adik-adik semua, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Cici mau aja semuanya untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau mulai kembali ibadah kami. Tuhan, pimpin kami agar kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Anto memilih sikap yang benar dan tidak mau ikut-ikutan yang tidak baik. Yuk adik-adik semua, kita mulai ibadah kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekolah minggu memang ya anak-anaknya imut-imut, pujiannya gila-gila, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu memang ya lagi ya. Sekolah minggu memang ya anak-anaknya imut-imut, pujian tergila-gila, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu memang Yahud. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta,
juga seneng Karena banget. aku mau memilih seperti Anto. Yes, kita mau milih seperti Anto, mau bertemu Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bilang sukacita ku bertemu. Haleluya! Kita mau memuji, mau menyembah Tuhan Yesus karena Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus sumber sukacita kita semua. Amin. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik, siapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan? Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Adalah seorang perempuan yang baik yang bernama Hana dan suaminya bernama Elkana. Mereka taat kepada Tuhan dan suka memuji Tuhan serta menunjukkan kebaikan kepada orang-orang lain. Tetapi ada sesuatu yang kurang dalam hidup Hana. Dia tidak dapat memiliki seorang anak karena Hana mandul. Dia menginginkan seorang bayi. Oh, betapa dia sangat menginginkan seorang bayi. Dia menunggu, berdoa, berharap, dan menunggu lebih lama. Tidak ada bayi yang lahir. Setiap tahun Hana dan suaminya pergi untuk berdoa, sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di rumah Tuhan di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas.
Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan anak itu kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, Berapa lama lagi engkau mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Kata-kata Eli memberikan harapan kepada Hana. Dengan segera sukacita memenuhi hati Hana. Tuhan ingat kepada Hana dan menjawab doanya. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Tetapi akankah Hana ingat akan Tuhan dan janjinya kepada Tuhan? Hana berhenti datang ke rumah Tuhan di Silo seperti yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Apakah Hana lupa akan janjinya kepada Tuhan? Hana berkata kepada suaminya, Nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Tuhan menghargai iman Hana yang sangat besar. Sesudah Samuel, Tuhan memberikan lagi kepadanya 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Setiap tahun Hana pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk memuji Tuhan dan untuk membawakan jubah baru yang dibuatnya sendiri untuk Samuel. Samuel menjadi pelayan Tuhan, ia menolong Imam Eli dalam melayani Tuhan. Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Fineas juga ikut melayani Tuhan. Samuel anak yang rajin sekali bekerja. Ia jujur, suka mendengarkan nasihat. Dia rajin membersihkan rumah Tuhan, suka membantu Bapak Eli. Sedangkan Hofni dan Fineas meskipun sudah besar, mereka malas, pemarah, tidak jujur, tidak menghormati Tuhan, rakus. Mereka suka mencuri daging persembahan milik Tuhan. Mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang tua mereka. Walaupun Imam Eli sudah menegur Hofni dan Fineas, tetapi mereka tidak mau mendengar, terus saja berbuat jahat. Seharusnya Imam Eli menghukum anak-anaknya yang jahat, tetapi Imam Eli tidak melakukannya. Suatu malam Samuel mendengar suatu suara memanggilnya. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?
aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, Samuel anakku. Jawab Samuel, Ya Bapa, Apakah yang disampaikan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Ini adalah pesan yang sangat mengerikan. Tuhan akan menghancurkan semua keluarga Eli karena Hofni dan Pinehas sangat jahat dan Imam Eli tidak memarahi mereka. Peringatan Tuhan menjadi kenyataan. Selama peperangan dengan orang-orang Filistin, Hofni dan Pinehas tewas. Ketika Imam Eli mendengar anak-anaknya sudah mati dan tabut Allah sudah dirampas, ia jatuh dari tempat duduknya, lehernya patah dan ia mati hari itu juga bersamaan dengan kematian anaknya. Aku mau kasih tahu teman aku yang tadi tuh, kalau yang dia lakukan itu salah. Seperti Samuel tadi, walaupun ada kakak Hofni dan Pinehas, tapi Samuel tidak mau ikut-ikutan, dia mau taat. Nah, adik-adik semua, kita juga mau ya, seperti Samuel tadi. Kita mau untuk melakukan hal yang baik. Kalau ada teman kita melakukan hal yang salah, kita jangan ikut-ikutan. Kita juga mau minta pimpinan Tuhan Yesus untuk memimpin kita menjadi muridnya yang setia, yang mau rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Terus kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak ikut-ikutan hal-hal yang salah. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab.
adik-adik semua, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang boleh berkata tidak Tuhan, yang tidak mau ikut-ikutan Tuhan kalau teman kami melakukan hal yang salah. Tuhan, terima kasih Kau telah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman semua. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dihafal ya teman-teman semua. Matius 22 ayat 37. Jawablah Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Mazmur 90 ayat 12. Adalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami berhitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama saya Arista. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Shalom, nama saya Moses Ashrafin. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus memberkati.
Adaptasi kebiasaan baru. Wajib pakai masker dan tetap jaga jarak. Sering cuci tangan dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Say hello saja, tidak bersalaman dahulu. Bila habis pergi, setibanya di rumah langsung mandi.